Kembali berjumpa dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 20. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 20. Persilakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena ini, kami dengan petunjuk Allah dan peringatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pemilik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah dan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dan bisa yang turut menjadi ahli waris janji yang satu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati bujuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Terima kasih. Saudara terkasih, Ibrani pasal 11 memberikan sebuah dasar pemahaman yang penting sekali tentang apa arti iman. Katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini terkait dengan ya kita harapkan tentu ini dimensinya masa depan, tapi juga termasuk hal yang tidak kita lihat. Ini juga terkait dengan masa lalu, khususnya berkenaan dengan kejadian alam semesta dan segala isinya. Di dalam ayat 2 dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi ini pertempuran besar tentang kekristenan dan ilmu pengetahuan ada di bagian ini. Itu bagaimana kita memastikan
tentang alam semesta ini, siapa yang menciptakan, apakah ada yang menciptakan atau ada dengan sendirinya. Dan bidang ini menjadi pergumulan yang besar sekali dan merupakan salah satu dari beberapa isu besar tentang pertemuan atau percakapan antara iman dan ilmu pengetahuan. Dan begitu banyak orang mencoba mencari jawab, memberikan sebuah dasar kepastian tentang asal-usul alam semesta ini. Nah, sebenarnya semuanya berangkat dari sebuah keyakinan dasar. Ada yang mengatakan ini terjadi dengan sendirinya, ada yang mengatakan dari proses evolusi yang mulai dari sesuatu yang sifatnya itu pasif gitu, kemudian bergerak perlahan-lahan sampai dengan proses yang begitu panjang, dinamis, kemudian terjadi kekompleksan seperti ini dan keteraturan seperti ini. Tapi itu pun dibantah. Sebenarnya poin pentingnya adalah bahwa wilayah kajian kejadian 1 dan 2 itu semua berangkat dengan sebuah asumsi dasar. Seorang ilmuwan sekalipun dia akan berangkat dengan sebuah keyakinan dasar untuk mencoba menjelaskan tentang realitas alam semesta ini. Atau boleh kita katakan bahwa dia berangkat juga dengan sebuah kepercayaan untuk mencoba menjelaskan tentang asal-usul alam semesta. Banyak teori muncul, banyak rumus tentang usia bumi dan sebagainya itu muncul. Ada yang mengatakan ratusan tahun, ada yang ratusan juta tahun, ada yang bahkan katakan miliaran tahun. Tapi siapa yang hadir pada peristiwa itu? Siapa yang bisa memastikan bahwa itu demikian? Semua berangkat dari sebuah keyakinan. Tapi Alkitab tegas mengatakan bahwa karena iman kita telah mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi berangkat dari keyakinan bahwa Allah itu ada, dia kekal, dia berkarya, dan alam semesta ini adalah ciptaannya. Dan iman seperti ini bukan iman yang buta, tapi iman yang mencoba mengerti, iman yang berusaha memahami apa yang dikerjakan oleh Allah, dan pemahaman pengertian yang kita peroleh itu harus kembali menguatkan iman kita kepada dia. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi iman ini menjadi sebuah dasar untuk mengerti apa yang tidak kita lihat agar itu bisa dijelaskan, dan dengan demikian yang tidak kita lihat itu bisa dimengerti, dipahami, bahkan daripada kita bisa kembali mempercayai dia lebih sungguh lagi. Hal yang sama juga terkait dengan masa depan tentunya. Sekalipun masa depannya kita tidak bisa prediksi secara akurat, tetapi iman menolong kita untuk memahami masa depan yang jauh ke depan itu, dan kepastian masa depan itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya tidak pasti, tapi iman membuat yang jauh itu di depan sana itu ditarik ke masa kini sehingga kita bisa menerima sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya itu pasti adanya. Kenapa? Ayat 6 kembali berbicara bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi melihat masa lalu yang kita tidak tahu, melihat masa depan pun yang kita tidak tahu secara pasti, tapi iman menolong kita untuk mengerti masa lalu itu dengan pasti, dan juga menjawab tentang kebutuhan kita untuk kepastian masa depan juga dengan dasar pasti. Karena Allah memberikan peneguhan dalam batin kita oleh Roh Kudus-Nya untuk menerima apa yang Dia nyatakan itu. Nah, iman juga menolong kita untuk bagaimana memaknai hidup ini, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang sangat-sangat tidak masuk akal menjadi sebuah pengalaman hidup karena berpegang pada janji-janji Tuhan. Nah, dalam pasal 11 ini ayat 1 sampai 40 kita akan melihat bagaimana pengalaman tokoh-tokoh iman yang hidup dengan beberapa prinsip dasar itu. Mereka mendasarkan kehidupannya pada janji-janji Tuhan, berpegang pada janji-janji Tuhan, bersikap sebagai refleksi daripada hidup mereka yang berpegang pada janji Tuhan itu. Mereka bertindak dalam ketaatan yang konkret, sungguh-sungguh dengan dasar iman itu, dan akhirnya mereka memetik buah dari iman mereka dan mendapatkan juga atau memberikan juga impact yang besar bagi dunia ini, bagi kemuliaan nama Allah. Oleh karena itu kalau nanti kita periksa pengalaman iman dari tokoh-tokoh Alkitab ini, sesungguhnya hal-hal sifatnya empiris yang terjadi oleh karena iman itu boleh menjadi jembatan untuk menolong
menolong kita juga, diteguhkan dalam hal tadi mencoba memahami masa lalu yang tidak tahu secara pasti jadi nyata, karena praktik iman dari tokoh-tokoh iman itu menyatakan kebenaran itu, sehingga yang dulu kita tidak pernah hadir seperti peristiwa Kejadian 1 dan 2 maupun kekekalan masa depan yang belum kita tahu secara pasti itu diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan oleh kenyataan empiris bagaimana tokoh-tokoh iman itu memegang janji Tuhan itu dan bersikap, bertindak dan memetik buah dari iman mereka itu. Dan itu juga memberi impact besar bagi dunia agar dunia boleh percaya dan menerima kebenaran firman Allah itu. Mari kita melihat beberapa tokoh iman di sini. Ayat yang keempat, Habel, dia mempersembahkan korban pada Allah lebih baik daripada korban Kain, ya ini karena berikan atas dasar iman, dan dikatakan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Allah berkenan dibuktikan dengan pembelaan Allah kepada Habel ketika Kain menolak untuk bertanggung jawab. Di manakah adikmu? Kain mengatakan, apa seharusnya saya ini penjaga adikmu? Tapi Tuhan katakan bahwa darahnya itu, hidupnya itu, jiwanya, kehidupan dari Habel itu tidak hanya secara fisik, tetapi sebuah kehidupan yang kodrat itu berteriak, ya. Rohnya itu berteriak, dan Allah berpihak kepada Habel untuk berhadapan dengan Kain. Ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kehidupan zaman itu sudah ditandai dengan kemerosotan iman yang luar biasa. Tetapi Henok bergaul karib dengan Tuhan dan dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Imannya menyaksikan dengan sungguh-sungguh kepada dunia yang berdosa bahwa iman kepada Allah itu membawa sebuah kenyataan hidup yang berbeda sekali dengan orang yang tidak beriman. Dia dikenan oleh Allah dan diangkat ke surga. Ayat yang ketujuh, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Inilah impact yang begitu besar daripada iman Nuh. Dikatakan ia menghukum dunia karena semua orang yang menertawakannya akhirnya binasa karena ketidaktaatan mereka, karena penolakan mereka untuk hidup seperti Nuh. Tapi Nuh boleh tegak berdiri dan menjadi garis berlanjut dari keturunan umat manusia pasca air bah itu. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Kita tahu ini sebuah perjalanan yang betul-betul perjalanan karena iman, karena tidak ada navigasi, alat-alat pendukung untuk perjalanan itu untuk sebuah kepastian perjalanan yang baik, tetapi karena iman dia boleh mengalami semuanya itu. Kalau Nuh itu rentang waktu ratusan tahun, bagaimana dia hidup taat dan akhirnya menghukum dunia, Abraham pun tahun-tahun dia menanti janji Tuhan, dan sekitar 25 tahun kemudian janji keturunan itu dia peroleh, yaitu Ishak oleh lahir di tengah keluarga itu. Sekalipun Sarah itu sudah mati pucuk, tapi imannya itu berbicara bahwa Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi kenyataan, dan dia menikmati pengalaman atau buah dari imannya. Demikian pula kita perhatikan di ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Jadi Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anak yang tunggal yaitu Ishak, dan karena iman dia bertindak dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, yang mempersembahkan Ishak itu. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Tuhan berkenan akan iman Abraham itu, dan kemudian memberikan korban pengganti. Ada domba yang kemudian dikorbankan, dan dialah menjadi bapa orang beriman. Dalam ayat yang 20 dikatakan, karena iman maka Ishak sampai menang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau, bahwa dari garis keturunan inilah akan lahir sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel itu, dan eksistensi bangsa ini akan teguh dan kokoh karena Allah mengikat janji dengan umatnya itu.
Dan yang terkasih, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20 kita melihat di sini saksi-saksi iman sejati yang hidup dengan dasar iman yang kokoh, yaitu berpegang pada janji-janji Allah, mendasarkan seluruh hidupnya pada janji-janji Allah, memiliki sikap iman yang positif dan tindakan iman yang konkret dengan penuh ketaatan. Dan karena ketaatan mereka itu, mereka memperoleh buah dari iman serta memberi impact yang besar pada dunia bagi kemuliaan Allah. Amanat teks bagi kita pagi ini bahwa hidup beriman adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Aplikasi bagi kita semua, sudahkah saudara dan saya hidup beriman kepada Allah di dalam Kristus sebagaimana telah diteladankan oleh tokoh-tokoh iman yang kita pelajari hari ini? Biarlah firman Tuhan menolong kita semua untuk lebih sungguh-sungguh hidup beriman, praktekkan itu, dan setiap orang hidup berkenan kepada Allah. Ayat 6 katakan, Tuhan Allah akan memberikan upah yang besar kepada saudara dan saya yang setia hidup beriman pada Kristus Tuhan, dan bagi berkat bagi dunia ini melalui praktek hidup yang berkenan pada Tuhan. Memberkati kita semuanya. Orang yang benar hidup oleh karena iman. Kita sambut dengan satu lagu, Ku Yakin Saat Kau Berfirman, dan kita akan masuk di dalam ucapan syukur dan doa. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan
kita bersyukur menjadi bagian orang-orang yang beriman, dan kita biarlah tetap taat menunjukkan imannya, dan kita juga bersyukur untuk keluarga dan hidup kita masing-masing. Kita bersyukur bersama-sama dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kami menjadi orang-orang yang beriman di dalam Yesus Kristus yang dikenan oleh Allah, kami mengucap syukur Tuhan. Saya mengucap syukur buat segala kebaikan